Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi pada hari ini, Kamis 22 Oktober 2020 akan dilaksanakan rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya atas nama Avandi Hari Setionugroho, nomor induk mahasiswa 12717000012 dengan judul disertasi Pengaruh Lingkungan Internal dan Eksternal Bank Berkreditan Rakyat milik Pemda terhadap efektivitas dan kinerja BPR dalam rangka pertumbuhan ekonomi pedesaan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Timur. Hadirin yang kami hormati, seorang mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor harus memenuhi kewajiban akademik berupa ujian kualifikasi, seminar mata kuliah penunjang disertasi, ujian proposal, penilaian kelayakan disertasi, finalisasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka disertasi. Setelah calon doktor dinyatakan lulus dalam ujian tertutup dan untuk menentukan predikat kelulusannya harus melalui ujian terbuka mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji yang diketuai oleh Rektor Dr. Mulyanto Nugroho MM CME CPA, Sekretaris Dr. Haji Slamet Riyadi MSI AK CE, dengan anggota Profesor Dr. Haja Triratnawati AK MSCE CPA, Profesor Dr. Amiartuti Kusmaning Tias SHMM, Dr. Indrawati Huertiana AK MM, Dr. Muafa Ayani M Engineering, Dr. Slamet Suhartono SHMH, Dr. Endro Cahyono MM, Dr. Haja Neki Rahmiati MM, Dr. Sri Hartuti Muhaditoyo SEMM. Hadirin yang kami muliakan, seorang calon doktor dalam mempertahankan disertasinya di ujian terbuka disertasi ini yang lazim disebut dengan promovendus, selain harus menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji, juga diminta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para undangan akademik. Prosesi tim penguji dipandu oleh seorang duta tama dan acara ini disaksikan para staf akademik, staf administrasi, undangan, dan keluarga. Guna ketertiban dan kekhidmatan suasana ujian, dimohon dengan hormat kepada para undangan untuk tidak meninggalkan ruang ujian, termasuk di saat skorsing, penentuan predikat kelulusan. Undangan juga tidak diperkenankan mengaktifkan telepon seluler dan memotret selama ujian berlangsung. Rangkaian acara ujian terbuka sebagai berikut: lagu Indonesia Raya, pembukaan rapat ujian terbuka, pembacaan kurikulum vitae, pembacaan pokok-pokok disertasi, tanya jawab, sidang penentuan predikat kelulusan, pengumuman predikat kelulusan, penyerahan surat tanda lulus, pemahatan danda, doa, penutup rapat ujian terbuka, dan ucapan selamat. Demikian kata pengantar sifat ujian terbuka disertasi telah kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan hadirin untuk mengikutinya. Tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus memasuki ruang ujian. Lagu Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Rapat ujian terbuka dibuka oleh Ketua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat ujian terbuka disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Surabaya ke-344 pada hari ini Kamis 22 Oktober 2020 atas nama Saudara Afandi Hari Setio Nugroho, nomor induk mahasiswa 12717000012, saya nyatakan dibuka. Promovendus disilakan menuju podium. Pembacaan kurikulum vitae Promovendus. Nama Afandi Hari Setio Nugroho, kelahiran Lamongan 24 Agustus 1974, menikah dengan 3 orang putra. Pendidikan S1 Untak, jurusan akuntansi tahun 98, S2 Untak, jurusan Magister Manajemen 2003. Riwayat jabatan, Kantor Akuntan Publik Bundaran dan Bundaran Surabaya. 2. Bagian pemindahan Bank dan Bank Indonesia. Yang ketiga, Direktur Utama PT BPR Bank Jombang Perseroda. Penyampaian pokok-pokok disertasi. Sebelum menyampaikan pokok-pokok disertasi, saya ingin bertanya kepada Saudara Providus, apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat jasmani dan rohani. Apakah siap untuk diuji? Siap. Saya persilahkan Saudara Providus untuk menyampaikan pokok-pokok disertasi kurang lebih 10-15 menit. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota tim penguji, yang saya hormati hadirin dan undangan yang kami muliakan, berikut kami sampaikan pokok-pokok disertasi dengan judul Pengaruh Lingkungan Internal dan Eksternal Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah terhadap efektivitas dan kinerja BPR dalam rangka pertumbuhan ekonomi pedesaan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Timur. Latar belakang penelitian ini terdapat adanya riset gap dari Wahyu Setiawati tahun 2015 bahwa lingkungan internal perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap ekonomi desa. Sedangkan isu yang kami angkat adalah 1. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2014. Yang kedua, alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kota dan kabupaten dan kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan PP nomor 72 tahun 2005. Yang ketiga adalah salah satu tujuan dari alokasi dana desa adalah pengentasan kemiskinan sebagaimana peraturan dari Mendagri tahun nomor 37 tahun 2007 dan profil kemiskinan di Jawa Timur yang adanya penurunan. Yang kausal konsep yang kami ambil adalah lingkungan internal, lingkungan eksternal, efektivitas kinerja BPR, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Riset gap, adanya gap kesejahteraan masyarakat desa yang kurang optimum, diharapkan nantinya masyarakat desa yang cukup menjadi optimum. Masalah, kinerja BPR belum optimum untuk mendorong kesejahteraan masyarakat desa yang optimum. Dari masalah ini, kami menyampaikan 12 rumusan masalah, yaitu rumusan masalah 1 sampai 11 kita menggunakan kuantitatif, yaitu nomor 1, apakah lingkungan internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas BPR dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Jawa Timur. Yang nomor 11, apakah pertumbuhan ekonomi desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, itu menggunakan kuantitatif. Sedangkan yang kualitatifnya itu yang nomor 12 rumusan masalahnya adalah bagaimanakah kesejahteraan masyarakat desa setelah pemerintah mengalokasikan dana desa di Jawa Timur. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Kami menggunakan teori Kurzweil dan Plano-Krag dengan metode kombinasi secara sequential exploratory, di mana untuk kualitatif dimulai dari pengumpulan data kualitatif, dialukan analisis data kualitatif, terus mengembangkan instrumen, baru kita mengambil untuk yang kuantitatif dimulai dari pengumpulan data kuantitatif, analisis data dan penafsiran. Untuk kualitatif kami menggunakan wawancara terhadap partisipan
Ini sebagai berikut gambarannya. Terus yang kedua adalah kita menggunakan observasi dan triangulasi. Sedangkan analisis data kita menggunakan model proses strategi pengelolaan dana desa yang tergambar sebagai berikut. Jadi pengelolaan dana desa mempunyai pengaruh internal dan eksternal, dan untuk efeknya adalah pertumbuhan ekonomi pada yang diharapkan melalui kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk BPR-nya adalah bagaimana efektivitas daripada dana desa itu meningkatkan kinerja BPR. Selanjutnya adalah untuk pengembangan instrumen dan dilanjutkan dengan yang metode kuantitatif. Metode kuantitatif tentu dimulai dari studi teoritik, studi empirik ke rumusan masalah, dan akhirnya menimbulkan hipotesa. Hipotesa kami sebagai kerangka konseptual sebagai berikut. Jadi X1-nya lingkungan internal, lingkungan eksternal, X2-nya adalah lingkungan eksternal, terus Z1-nya efektivitas, Z2-nya kinerja BPR, Y3-nya pertumbuhan ekonomi, dan Z-nya adalah kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan kerangka konseptual penelitian ini, maka diajukan 11 hipotesis, yaitu hipotesis kuantitatif dan 1 hipotesis secara kualitatif. Hipotesisnya ada 12 ini, yang 1 sampai dengan 11. Lingkungan internal itu ada 1 sampai 3, lingkungan eksternal nomor 4 sampai dengan nomor 6, sedangkan efektivitas itu nomor 7 sampai dengan 8, kinerja nomor 9 dan 10, pertumbuhan ekonomi nomor 11, dan yang ke kualitatif adalah kesejahteraan masyarakat desa meningkat setelah pemerintah mengalokasikan dana desa di Jawa Timur. Selanjutnya adalah dari hipotesis kita analisa. Dari analisa kita lakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah siapa populasinya adalah pimpinan dan karyawan di 25 BPR milik Pemda, karena di Jawa Timur ada 37 provinsi lainnya, 30 kabupaten yang punya BPR hanya 25, yang kota tidak masuk, kita tidak masukkan. Terus aparat desa dan masyarakat desa binaan dari 5 BPR milik Pemda di Jawa Timur. Yang menjadi penelitian kami konsentrasi ke 5 BPR, karena 5 BPR inilah yang menyalurkan alokasi dana desa dan dana desa, yaitu BPR Bang Jombang, Sumeneb, BPR Delta Atar Sidoarjo, Sampang, dan Lamongan. Sedangkan sampel kita ambil dari 10 unsur pimpinan dan staf karyawan BPR dari 25 BPR Jawa Timur, dan 25 desa wilayah kerja 5 BPR milik Pemda. Setiap desa terdapat 5 orang informal, yaitu Kades, Kepala Dusun, Sekdes, dan masyarakat. Sedangkan dari pengambilan sampel kita lanjutkan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Dari penyebaran kuesioner kita lanjutkan confirmatory faktor analisis. Dari confirmatory analisis, measurement model atau itu analisis faktor pembentuk variabel laten, yaitu untuk lingkungan internal adalah yang paling utama adalah sumber daya manusia, yang paling utama sumber daya teknologi dan daya keuangan. Sedangkan untuk kinerja BPR adalah indikatornya adalah jumlah dana yang disalurkan atau kredit yang diberikan. Yang kedua adalah indikator pertumbuhan dana yang disalurkan juga. Yang ketiga adalah pertumbuhan mitra. Sedangkan untuk indikator pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kesehatan yang paling utama, terus indikator tingkat pendidikan dan sarana perekonomian. Untuk kesejahteraan masyarakat, tentu masyarakat sejahtera bila tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan indikator perumahan serta fasilitas dalam rumah tangga. Simpulan pembuktian hipotesis. Dari pembuktian hipotesis tadi bahwa lingkungan internal itu sangat mempengaruhi, lingkungan internal terutama adalah sumber daya manusia, itu mempengaruhi kinerja BPR dipengaruhi oleh dana yang disalurkan atau kredit yang diberikan, menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi latennya tadi adalah terkait dengan kesehatan dan dilanjutkan adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini adalah tentu pendapatan yang meningkat. Di sini ada hasil internal dengan pertumbuhan masyarakat, internal dengan mempengaruhi pertumbuhan masyarakat adalah minus, namun dapat diterima. Hal ini karena internal di lingkungan internal adalah lingkungan internal terbatas di lingkungan BPR, ya, di skalanya adalah skala mikro. Sedangkan dari hasil hipotesis tadi ke 12-nya dapat diterima semuanya. Hanya hipotesis 3 tadi yang hasilnya minus. Dari pembuktian hipotesis akhirnya pada simpulannya adalah sebagian besar adalah mendukung daripada
penelitian-penelitian sebelumnya hanya di hipotesa ketiga, yaitu lingkungan internal berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pedesaan di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan internal BPR yang ada saat ini belum dapat mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi pedesaan di Jawa Timur. Ini berdasarkan hasil penelitian berbeda dengan temuan Anugrah Gusti 2015 atau Novita Wahyu Setiawati tahun 2015. Selanjutnya adalah aksiologi kontribusi terhadap ekonomi, yaitu penelitian ini memberikan implikasi terhadap pengembangan ilmu ekonomi khususnya bidang manajemen terkait dengan aspek strategi bisnis, khususnya menyangkut penggunaan strategi efektivitas BPR dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa, di mana variabel tersebut ternyata dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hasil ini dapat dijadikan acuan guna membuat strategi bisnis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk implikasi praktisnya adalah bahwa temuan penelitian ini membawa implikasi secara praktis lingkungan internal, lingkungan eksternal dapat meningkatkan efektivitas BPR dalam peningkatan pendapatan masyarakat desa, kinerja BPR dan pertumbuhan ekonomi pedesaan yang selanjutnya akan menaikkan kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan internal tidak berperan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Timur, aspek pertumbuhan ekonomi pedesaan harus mendapat perhatian. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pada struktur, budaya, dan sumber daya organisasi lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan strength-nya dan kelemahan weakness-nya yang ada di perusahaan. Sedangkan untuk implikasi teoritis itu adalah variabel lingkungan internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas meningkatkan pendapatan masyarakat, variabel eksternal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efektivitas BPR, meningkatkan pendapatan masyarakat, kinerja dan pertumbuhan ekonomi pedesaan dalam prosedur pemberian kredit. Untuk efektivitas dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja BPR dan kesejahteraan masyarakat desa Jawa Timur. Sedangkan variabel kinerja BPR berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Hal ini dalam hal dana disalurkan, tingkat pertumbuhan dana yang disalurkan, pertumbuhan mitra yang disalurkan, kemampuan menghimpun laba. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi pedesaan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Timur. Hal ini hal sarana perekonomian, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan, infrastruktur desa. Untuk falsifikasi, hasil penelitian ini memfalsifikasi beberapa temuan, yaitu Anugrah Gusti, Putu Rani Susanti. Sedangkan yang untuk Novita Setiawati tahun 2014, hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan internal dan lingkungan eksternal berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing KM secara parsial maupun simultan. Hal ini berdampak pada naiknya kinerja usaha yang berakibat pada naiknya kesejahteraan karyawan. Sedangkan novelty kami adalah terkait dengan metode hasil prospektif model proses strategi pengelolaan dana desa melalui BPR secara efektif guna menumbuhkan ekonomi pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu dengan kualitatif sebagaimana kami gambarkan tadi dan kuantitatif sebagaimana hipotesa 11 hipotesa diterima tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari paparan singkat ini. Selesai. Baiklah, yang pertama saya persilahkan Ibu Profesor Dr. Hajah Triratnawati AKMSC CPE. Monggo Prof. Tri. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Saudara Promovendus yang amat terpelajar. Saya ucapkan selamat ya. Semoga nanti sukses. Yang pertama adalah begini. Setelah disertasi ini selesai, tentunya saudara akan bisa memaknai. Tadi sudah disampaikan tadi ya, bahwa indikator yang signifikan dan sebagainya. Tetapi saya melihat hasil, ini perlu ada klarifikasi lagi. Karena semuanya ternyata hasilnya, hipotesisnya itu signifikan semua. Tetapi ada satu hal yang sepertinya ada anomali di sini. Tidak sesuai dengan harapan. Di mana pengaruh lingkungan internal terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Jadi kalau lingkungan internalnya bagus, semakin tinggi, bagus, ya, maka pertumbuhan ekonomi desanya akan turun. Apakah seperti itu? Kalau demikian, maka analoginya berarti lingkungan internal BPR-nya nggak usah tinggi-tinggi supaya pertumbuhan ekonomi desanya tinggi. Apakah seperti itu?
Ini yang pertama ya, yang perlu diklarifikasi di samping makna tadi seperti apa sebenarnya, karena semuanya sudah sesuai harapan kecuali yang satu tadi. Nah yang kedua ini adalah bonus, nanti kalau tidak terjawab adalah bonus ya, karena waktunya juga hanya tinggal 3,5 menit. Yang kedua, seluruh BPR di Indonesia itu berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu harus dilakukan stress test. Mulai 2 tahun yang lalu ya, tapi untuk kondisi 2019 khususnya di BPR Bank Jombang Perseroda yang saudara pimpin, di mana saudara di sini memegang kendali. Coba saya ingin diceritakan bagaimana hasilnya terkait dengan variabel yang saudara teliti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Profesor Dr. Hajah Tri Ratnawati AK MSCA CPA. Dari pertanyaan tadi dapat kami sampaikan bahwa hipotesis kami diterima, namun ada hipotesis ketiga yaitu terkait dengan internal dan kinerja. Dapat kami sampaikan bahwa internal kinerja itu adalah skala makro saja, yaitu internal pada BPR, sedangkan kesejahteraan masyarakat itu merupakan secara makro yang dipengaruhi oleh berbagai macam pihak, baik itu di internal desa itu sendiri maupun masyarakat yang lain. Komponen-komponen itulah, baik kepemimpinan desa atau kepemimpinan yang lain, di komponen-komponen itulah yang bisa membedakan sehingga tidak berlalu internalnya tidak begitu mempertajam akan hari itu. Nah untuk itulah dalam penelitian ini kami melakukan kombinasi metode. Bukan kami, saya akan menggunakan metode agar lebih valid, yaitu menggunakan kualitatif. Jadi kualitatif itu untuk memperjelas itu. Jadi memang ada moli itu, maka kami menggunakan metode untuk kualitatif itu untuk memperjelas itu. Jadi karena di BPR itu skalanya hanya mikro saja, sedangkan kesejahteraan masyarakat itu kan dipengaruhi oleh beberapa hal. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan stress test, bahwa stress test ini untuk semua perbankan di Indonesia diterapkan stress test. Tujuan stress test ini adalah bagaimana mensimulasikan perbankan ini bila terjadi keadaan genting, yaitu terkait dengan resesi, terkait dengan pandemi maupun yang lain, mengukur kekuatan BPR dari kekuatan likuiditas dan permodalan agar sampai sejauh mana sih BPR ini tahan untuk menghadapi goncangan resesi atau keadaan yang tidak terduga. Nah, untuk BPR di kami kebetulan alhamdulillahnya dimiliki oleh pemerintah daerah, backup secara modal kami terus disokong terutama oleh Ibu Bupati atau stakeholder dan anggota DPR. Karena apa? Karena dengan adanya restrukturisasi kredit otomatis berimbas pada semua perbankan ataupun tidak terkecuali BPR. Namun demikian, dengan adanya dana desa kami menyalurkan kredit ke perangkat, maka perangkat ini tidak boleh direstruk karena potong gaji, auto debit, sehingga itulah yang menjadi jangkar kami atau kekuatan kami dalam menghadapi krisis. Kami memang pada awal-awal Maret atau setelah diumumkannya libur angsuran oleh presiden kita, itu banyak nasabah yang tidak melakukan pembayaran dengan asumsi itu tadi libur angsuran. Namun tekanan yang paling berat justru dialami oleh dana pihak ketiga, adanya penarikan dari deposan karena merasa dia adalah cash is the king, itulah yang cukup menjadi Matur suwun Prof Tri karena waktunya udah habis. Siap. Yang kedua saya persilahkan Bapak Dr. Haji Slamet Riyadi MSIA KSIE, monggo Pak Dekan. Terima kasih Pak Rektor pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Promovendus yang terpelajar, kali pertama saya sampaikan selamat. Promovendus masuk pada tahapan ujian akhir, mudah-mudahan dan semua berharap akan mendapatkan nilai yang terbaik. Ada dua hal yang perlu konfirmasi dan bisa ditanggapi oleh Promovendus. Judul yang disampaikan sangat menarik di saat memunculkan tentang lingkungan baik eksternal internal yang ada di Bank Perkreditan Rakyat milik Pemda terhadap efektivitas dan kinerja Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Ya.
merujuk pada hasil yang telah dilakukan oleh Promovendus. Kalau tadi sebetulnya sejenis pertanyaannya bahwa ada satu hasil yang negatif dan sudah disampaikan tadi jawabannya, sehingga saya batalkan pertanyaan itu, yaitu saya ingin tahu dari 11 hipotesis yang Promovendus ajukan, ke 11 pengaruh itu mana yang memiliki pengaruh yang paling efektif, dan diberi penjelasan. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Slamet Riyadi MSI Akasia. Dari penelitian ini, faktor yang paling utama yaitu pada internal terhadap kinerja BPR. Karena apa? Dengan kinerja internal BPR yang semakin bagus, dalam internal ini yang diutamakan sesuai dengan laten tadi adalah SDM. SDM kita semakin jika bagus, maka kinerja BPR akan meningkat. Karena apa? Karena BPR merupakan padat dengan pengetahuan yang diperlukan oleh SDM-SDM yang berintegritas, sehingga dari penelitian ini searah di mana internal kinerja itu menghasilkan koefisien jalur 0,959. Inilah yang menurut kami di BPR sangat diperlukan, bahkan di perbankan. Karena apa? Di perbankan itu biaya yang paling besar di samping cost of fund adalah biaya tenaga kerja. Tenaga kerja inilah yang menurut kami dan dialami oleh saya dan dialami oleh semua perbankan harus terus diimprove. Bahkan di kala resesi ini kita terus mengedukasi SDM kita agar bisa terus melakukan peningkatan SDM-nya. Apabila dikala nanti new normal atau adanya misalnya adanya dana PEN ini benar-benar cair dan adanya stimulus dari pemerintah, maka SDM kami siap untuk menangkap peluang ini untuk menggerakkan perekonomian. Karena apa? Kalau kita di dalam masa pandemi ini tidak menyiapkan diri di kala new normal, maka akan tertinggal dengan fintech yang saat ini sudah melalui dengan zona melalui teknologi. Maka BPR yang semula menggunakan secara manual atau secara face to face harus mulai beralih ke teknologi, karena dengan teknologi inilah kita menjangkau ke semua lapisan masyarakat. Dan dengan adanya teknologi ini maka kita juga akan mampu bersaing dengan fintech yang saat ini sudah menjamur. Karena apa? Karena fintech ini diberi karpet merah oleh regulator, sementara BPR dan perbankan itu dengan regulasi, semua diatur, semua diregulasi. Kalau kita tidak menyesuaikan, maka kita akan tertinggal oleh fintech tersebut. Dengan adanya penyesuaian adanya pandemi ini, maka mau tidak mau SDM kita harus terus mengimprove, terutama di internal kami untuk meningkatkan kinerja di kala new normal atau di kala pandemi ini telah berakhir atau vaksinasi ini akan segera ditemukan, sehingga kita tetap bisa bertahan ataupun berjuang untuk melewati badai krisis ini. Walaupun kebijakan dari pemerintah mungkin restrukturisasi akan diperpanjang, tapi kita akan mencari peluang-peluang lagi, karena perekonomian yang digerakkan oleh fintech terutama untuk generasi pemasaran melalui fintech ini juga akan dikembangkan oleh BPR-BPR yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya simpulkan bahwa Promovendus sebagai pelaku utama lingkungan internal terhadap kinerja sangat tinggi, iya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pimpin sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur suwun. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Profesor Dr. Amertuti Kusnangtias SHMF. Monggo Prof. Ami. Terima kasih Ketua. Selamat Pak Afandi. Ya, hari ini Anda menapai tahap terakhir dari penulisan disertasi saudara. Pak Afandi, saya mau nanya ini, dari daftar isi yang saya lihat di sini, sepertinya Anda ini menggunakan penelitian mix ya, penelitian kombinasi. Mengapa saudara menggunakan penelitian kombinasi, dan sebelum itu mungkin Pak Afandi bisa jelaskan ke saya apa yang dimaksud dengan penelitian kombinasi itu, yang bagaimana itu? Terima kasih. Agak deket Pak, kok suaranya kok tambah hilang begitu ya? Terima kasih pada yang terhormat Profesor
Dr. Amiastuti Kuswanengtyas SHMM. Pertanyaannya, kenapa kami menggunakan penelitian MIG method? Karena apa sih penelitian MIG method? MIG method adalah penelitian kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif menurut Sugiono. Kenapa? Atau sebaliknya, kita gunakan penelitian MIG method agar penelitian ini lebih valid, lebih variabel dan lebih objektif. Seperti itu, Prof. Selesai. Kalau sudah tadi mengatakan kombinasi atau mix method itu adalah kualitatif dan kuantitatif itu dijadikan satu dalam satu penelitian, maka yang Pak Afandi gunakan yang mana Pak urutannya? Dari kuan ke kual atau dari kual ke kuan? Sebagaimana kami sampaikan bahwa kami menggunakan dari kualitatif dulu baru ke kuantitatif. Oke, dari kuantitatif kemudian beranjak ke kualitatif. Nah, saya akan berlanjut bahwa hipotesis saudara kemukakan ada 11 ya, tetapi di slide 9 tadi kalau saya lihat ada 12. Mungkin saudara bisa jelaskan. Jadi hipotesis kami itu memang 12, sedangkan yang 11 kami menggunakan metode kuantitatif, sedangkan yang hipotesis yang ke-12 kami menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan triangulasi. Seperti itu. Mungkin penjelasan lebih lanjut kenapa Pak kok dilanjutkan dengan kual? Pertama, karena kami merasa adanya masyarakat desa itu bila dilakukan penyebaran kuesioner itu kurang mengena, dan kita pasti mendikte daripada masyarakat yang ada di desa. Katakan survei kami di samping dari intern juga dari ekstern, yaitu masyarakat desa, karena ini adalah dana desa. Sehingga dengan metode kualitatif kita langsung berwawancara untuk masyarakat desa yang terutama adalah pendidikan yang rendah, pendidikannya SMP maupun SD. Yaitulah yang kita gunakan agar penelitian ini benar-benar komprehensif antara kualitatif dan kuantitatif, karena masyarakat desa itu pemahamannya bila kuesioner kurang begitu mengena, sehingga kami menggunakan kualitatif melalui wawancara, sehingga kita dari wawancara itulah kita lakukan observasi dan kita lakukan triangulasi, akhirnya membuat perspektif model proses pengolahan bagaimana penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat yang diterima selama ini, sehingga bahasanya adalah bahasa yang benar-benar membumi, yang dipahami oleh masyarakat desa, sehingga kita bisa menyimpulkan dari apa yang kita wawancarai untuk diambil saripati dan dikuantitatifkan, seperti itu. Cukup Ketua. Hatur suwun, Prof. Hamdi. Untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Dr. Indrawati Yuhertiana AKMM. Monggo, Indra. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat sudah di ujian terbuka Promovendus Afandi Harisetyo Nugroho. Terkait sebetulnya temuan Bapak itu semua signifikan, yang tujuannya itu mengarah kepada bagaimana sebetulnya peran BPR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, saya langsung saja di temuan Bapak di halaman 12, di halaman 81. Begini Pak, sebetulnya peran BPR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bagaimana? Karena kalau di situ Bapak selalu menjelaskan alokasi dana desa. Nah, kalau alokasi dana desa kan berarti memang peran dari government sendiri dalam memberikan pendanaan alokasi dana desa. Sedangkan peran BPR-nya sendiri, apakah bagaimana secara langsung perannya itu dalam meningkatkan public welfare? Terima kasih. Untuk peran BPR, terutama di BPR Milik Pemda, dengan adanya dana desa ini sangat meningkatkan. Pertama adalah aset kami yang cukup meningkat. Yang kedua adalah dengan kami memberikan kredit kepada perangkat desa karena auto debit potong gaji, maka masyarakat perangkat ini akan juga menjadi corong marketing di BPR kami. Dengan adanya corong marketing ini, maka masyarakat yang ada di desa tersebut selama ini mandate-nya adalah ke BRI bisa diarahkan kepada BPR. Itu yang
bisa membentukkan kesejahteraan. Karena apa? Karena selama ini masyarakat desa adalah kebanyakan yang kurang berpendidikan, masih mengambil dana dari pelepas uang. Di samping itu, BPR kalau dibandingkan dengan bank umum, maka BPR lebih bisa menyentuh face to face-nya maupun head to head-nya bisa dirasakan oleh masyarakat daripada bank-bank umum yang besar, karena ada semacam gap yang tidak bisa diberikan oleh bank umum karena berbagai macam ketentuan atau regulasi yang lebih ketat. Sedangkan BPR itu sifatnya adalah lebih fleksibel dibanding dengan, tentu lebih ketat dibandingkan dengan koperasi, tapi lebih fleksibel bila dibandingkan dengan bank umum. Kesejahteraan inilah dari pemberian kredit maupun kita itu sentuhan ke masyarakat, berinteraksi kepada masyarakat, akhirnya kita bisa menghimpun dana, dan itu juga kita melakukan edukasi karena perbankan ada literasi dan edukasi. Kebetulan Oktober ini bulan literasi edukasi, yang itu juga akan memberikan pemahaman dan pencerahan terhadap masyarakat kecil, bagaimana sih peran BPR ini bisa menumbuhkan perekonomian dan akhirnya menambah kesejahteraan. Karena dengan adanya pendapatan yang meningkat yang difasilitasi oleh pembangunan oleh dana desa, maka masyarakatnya akan bisa melakukan pergerakan perekonomian, melakukan usaha kecil maupun menengah yang karena dipicu oleh berbagai fasilitas yang diberikan oleh dana desa maupun alokasi dana desa. Kalau alokasi dana desa itu kebanyakan diberikan kepada gaji, terutama gaji kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa itu juga di samping itu bisa memberikan usaha, yaitu contoh peracangan maupun usaha-usaha lain yang mengacu pada kesejahteraan, nantinya mengacu pada kesejahteraan pada masyarakat tersebut, Bu. Adakah sebuah program yang langsung tepat sasaran, maksud saya ketika mereka melakukan usaha, apakah BPR juga membantu mendampingi masyarakat? Peran sertanya terutama kalau di bank kami adalah sebagai pendamping di BUMDes. Cukup, waktunya habis, matur suwun Bu Indra. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Muhammad Ajani M. Engineering, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ketua Sidang. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat pada Promovendus Saudara Afandi Haristion Nugroho yang saat ini sudah memasuki ujian terbuka, jadi merupakan tahap yang terakhir dari proses pembelajaran di S3. Jadi semoga sukses. Saya mau bertanya ya, bahwa di dalam kaidah disertasi itu salah satunya adalah faktor novelty atau kebaruan ya. Nah, kira-kira apa kebaruan dari disertasi Anda yang bisa Anda tunjukkan sehingga ini menjadi berbeda dengan ya penelitian-penelitian yang lain? Oke, silakan dulu. Ya, terima kasih. Novelty kami adalah menemukan bahwa secara perspektif proses strategi pengelolaan dana desa melalui BPR, terutama BPR milik Pemda, secara efektif menumbuhkan ekonomi pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah menemukan bahwa secara kuantitatif model kesejahteraan masyarakat desa yang didorong oleh konsepsi lingkungan internal, lingkungan eksternal, efektivitas, kinerja BPR, dan pertumbuhan ekonomi desa. Yang ketiga adalah pengelolaan yang baik konsepsi faktor internal akan mendorong peningkatan konsepsi kinerja BPR. Selanjutnya menumbuhkan pengelolaan konsepsi kinerja BPR akan mendorong peningkatan konsepsi pertumbuhan ekonomi desa. Akhirnya pengelolaan konsepsi pertumbuhan ekonomi desa akan meningkatkan konsepsi kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana yang laten tadi, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi ini kan hasil temuan ya yang Saudara Promovendus lakukan penelitian, apakah juga bersifat universal? Artinya ini kan penelitiannya dilakukan di desa di Jombang ya, di Jawa Timur. Nah, kalau ini diterapkan di
BPR yang lain, apakah ini juga akan menghasilkan efektivitas yang sama? Terima kasih. Ya. Untuk penerapan tentu tidak bisa dilakukan universal karena kami melakukan sampling, sedangkan untuk modelnya bisa ditiru, bisa diterapkan di BPR lain. Kami juga ingin agar penelitian kami ini menjadi barometer atau ukuran BPR Pemda untuk meniru bahwa pengelolaan dana desa ini bisa meningkatkan aset terutama BPR dan juga meningkatkan kesejahteraan di masyarakat desa. Karena apa? Sebenarnya masyarakat di desa itu biar tidak mandate sistem dengan BRI dalam hal ini. Dengan adanya BPR nanti masyarakat perangkat ini menjadi corong marketing, sehingga bila marketing ini sudah sampai ke desa-desa maka ini akan bisa memberikan kesejahteraan ke masyarakat. Jadi universalnya tidak bisa, tapi modelnya bisa dikopi oleh BPR lain, dan tentu karena kami hanya mengambil samplingnya saja, Bapak. Terima kasih. Ya, ini kan saat ini masa pandemi ya. Jadi apakah kontribusi BPR terhadap kesehatan masyarakat desa itu naik secara signifikan atau justru berkurang? Karena ya, sebetulnya dengan adanya pandemi ini kegiatan ekonomi kan akan menurun. Enggak, itu aja yang terakhir. Silakan. Terima kasih. Dalam masa pandemi ini tentu kegiatan di desa atau dalam alokasi dana desa itu semua direfocusing untuk kepentingan bansos. Peran dari BPR, kami menyalurkan, terutama di BPR kami itu sebagai penyalur daripada bansos-bansos tersebut. Karena bansos ini jumlahnya sangat banyak, bahkan kalau di Jombang itu 87% itu menerima bansos. Dari 87% itu dengan adanya melalui transaksi perbankan yang dibuatkan oleh buku tabungan, maka transaksi ini keakuratannya, kedobelannya atau penyelewengannya oleh masyarakat desa atau pihak lain sangat diminimis. Sehingga pandemi ini kami tentu membantu pemerintah kabupaten dalam penyaluran bansos. Sedangkan untuk pergerakan perekonomian tentu dipengaruhi secara makro bagaimana dana PEN ini bisa mengucur ke masyarakat. Untuk saat ini dana PEN pemulihan ekonomi nasional masih trickle-nya masih ke bank daerah. Jadi himbara dan bank daerah. Iya, matur suwun Pak Warektigan. Oke, baiklah, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Indro Cahyono MM. Monggo Pak Dekan Visip. Terima kasih Ketua Sidang. Selamat untuk Pak Setio Nugroho. Ini nama yang punya arti selalu setia memberikan berkah. Di dalam ringkasan buku besar yang saudara tulis, paragraf 3, di situ disebutkan bahwa hasil evaluasi diharapkan dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan apakah arah pengembangan BPR tetap menjadi BPR sebagai bank pedesaan ataukah diubah menjadi BPR sebagai bank rakyat kecil atau mikrobank. Ini sampai di halaman terakhir saya belum menemukan jawaban dari statement ini. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Indro Cahyono MM. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini para praktisi perbankan juga menanyakan sebagaimana yang di statement itu. Karena apa? Karena dalam industri legalisasi kita sebenarnya mau menjadi bank mikro, tapi untuk bank-bank besar itu dipermudah membuka cabang dan mengeluarkan sebuah produk. Nah, regulasi inilah yang seharusnya kita diberi guidance yang jelas. Karena apa? Karena kalau kita kecil untuk melayani masyarakat milenial, persaingan dengan fintech. Sementara kalau kita bank teknis itu semua cabang-cabang bank umum membuka di sektor mikro, dan pembukaan cabang maupun kasnya ada di daerah-daerah. Sehingga ini perlu regulasi yang jelas bahwa ini nantinya akan termasuk istilah BPR sebelumnya adalah perkreditan, apakah ini diubah menjadi perekonomian. Ini juga menjadi tanda tanya besar bagi para praktisi perbankan terutama di BPR agar layernya itu jelas antara bank umum dan BPR. Itu Bapak. Selesai. Jawaban Bapak, apakah jadi bank pedesaan atau bank rakyat kecil menurut Promovendus? Menurut kami
saat ini itu di bank pedesaan, karena kalau di mikro kecil itu adanya LKM yang dibentuk, terutama saat ini yang gencar adalah bank mikro yang di pondok-pondok bank mikro itu, maka kami sebagai BPR itu harusnya memang ada di pedesaan, namun mempunyai keunggulan lokal atau lokal champion, sehingga bisa tersegmen, misalnya nasional lokal oleh bank-bank besar BUMN, terus regional lokal dikuasai oleh bank daerah BPD, Bank Pembangunan Daerah, dan di pedesaan atau skala kecamatan ke desa ini harusnya BPR yang mengambil peran. Karena apa? Di masyarakat pedesaan yang masih diperlukan di milenial ini masih memerlukan BPR, terutama mungkin 10-15 tahun yang akan datang sampai generasi milenial ini benar-benar menguasai di pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Cukup, terima kasih Ketua Sidang. Oke, matur suwun Pak Dekan Visip. Untuk selanjutnya adalah Ibu Dr. Hajah Neki Rahmiati MM. Monggo Bu Neki. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat Pak Haris, Anda sudah memasuki tahap terakhir dalam menempuh S3. Saya sangat tertarik dengan bahwa Bapak mengambil judul tentang pengaruh lingkungan internal dan eksternal Bank Perkreditan Rakyat milik Pemda. Dan di sana sudah perseroda ya Pak ya. Siap. Sehingga asumsi saya, logika saya mengatakan bahwa kalau perseroda tentunya memberikan kontribusi laba kepada PAD gitu ya. Ternyata dari kinerja bank yang Bapak ambil sebagai penelitian BPR, maka di sana ternyata di kinerja itu yang lebih dominan adalah pertumbuhan dana yang disalurkan. Betul? Betul. Yeah. Lalu apa saran Bapak atau apa yang harus disikapi untuk meningkatkan kontribusi laba kepada Pemda? Silakan Pak. Terima kasih. Kebetulan yang kami teliti adalah BPR milik Pemda. Di BPR milik Pemda itu konsentrasinya tidak sekedar profit oriented, tapi juga menunjang atau ikut serta mensukseskan dari visi misi daripada Bupati dan Wakil Bupati yang memimpin, sehingga PAD ini tetap berkontribusi, tapi kami sebagai bank milik Pemda mengacu pada ketentuan OJK di mana tingkat kesehatan telah memenuhi, maka kami lebih banyak untuk mendorong multiplier efek untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi contoh kalau BPR lain itu mungkin karena ini kita teliti BPR, kalau BPR lain itu mungkin ROA, return on aset itu mungkin lebih besar, tapi kalau misalnya di BPR Pemda itu ROA-nya kita kecil karena apa? Bunga pun kita kecil, terus berbagai macam kegiatan yang harus kita bantu. Kalau di Himbara, Himpunan Bank Negara itu ada kewajiban menyalurkan KUR, kalau di kami itu ada kredit-kredit program yang tentu biayanya sangat murah. Dan ini pun kita sesuaikan dengan visi misi yang dipunyai oleh para stakeholder, dalam hal ini baik Bupati maupun DPRD yang punya kehendak untuk membesarkan BPR. Jadi PAD kami tidak menjadi ukuran yang utama, tapi justru kredit yang diberikan. Semakin banyak kredit yang diberikan, otomatis banyak diharapkan multiplier efek dari pemberian kredit ini meningkat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat daripada BPR Pemda ini bila dibandingkan dengan BPR lain atau lembaga keuangan lain. Jadi utamanya adalah pemberian kredit daripada PAD, tapi tetap sesuai dengan kesehatan. Cukup, waktunya habis. Oke, untuk selanjutnya adalah Ibu Dr. Sri Hartuti Mohaditoyo SEMM. Monggo Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang. Selamat kepada Pak Afandi yang saat ini sudah mengikuti ujian akhir dari program doktor, yang apabila nanti lulus Bapak sudah disebut sebagai doktor ilmu ekonomi. Semoga gitu. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menanyakan, ada satu hal yang menarik bagi
saya mengenai penelitian Bapak. Satu sisi Bapak mengatakan bahwa BPR tidak mendapatkan dana likuiditas seperti bank umum. Padahal di sisi lain BPR harus menyalurkan kepada masyarakat suatu pinjaman dengan bunga yang rendah. Itu. Nah, selanjutnya sekarang kalau Bapak menghubungkan dengan alokasi dana desa, Bapak mengatakan bahwa BPR memperoleh suatu peluang untuk hal itu. Ini apa hubungannya yang dikatakan Bapak memperoleh suatu peluang? Padahal regulasi yang ada Bapak sudah panjang lebar menjelaskan seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya sekarang pertanyaan saya, karena BPR harus menyalurkan kepada masyarakat dengan bunga rendah, tidak memperoleh dana likuiditas, apabila Bapak menjadi pemberi regulasi, apa yang akan Bapak lakukan? Itu satu yang perlu saya tanyakan. Silahkan dijawab. Terima kasih Ibu Dr. Sri Hartuti SEMM. Dapat kami sampaikan bahwa manfaat dari kami apa saya Pak? Saya ikut Pak. Dapat saya sampaikan bahwa BPR memang tidak mendapatkan likuiditas dari bank umum. Maka dengan adanya alokasi dana desa dan dana desa yang diberikan atau disalurkan melalui BPR, justru inilah yang akan meningkatkan tabungan. Dengan meningkatkan tabungan, maka aset BPR tersebut atau aset bank akan meningkat jauh lebih tinggi. Karena apa? Dalam satu desa mendapatkan alokasi dana desa dan alokasi dana desa dan dana desa. Kalau dana desa berasal dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD, tiap satu desanya berkisar antara 1 sampai 2 miliar. 1 sampai 2 miliar inilah yang menjadi likuiditas kami cukup besar. Karena dengan adanya likuiditas, maka yang tertujunya adalah pengendapan. Di dalam pengendapan ini kami akhirnya bisa memberikan kredit kepada perangkat desa. Kami pernah mensimulasikan bahwa untuk regulasi bila mana dana desa dan alokasi dana desa ini bisa diberikan kepada BPR milik Pemda, akan meningkatkan kredit yang diberikan khusus kepada perangkat itu berkisar 4 triliun. Dari 4 triliun inilah BPR akan mendapat manfaat likuiditas yang cukup besar, di samping bisa menyalurkan kredit yang cukup besar juga kepada masyarakat di desa. Di samping itu, dengan memberikan kredit perangkat yang sebagaimana yang kami sampaikan, maka perangkat ini menjadi corong marketing di desa-desa tersebut. Dengan corong marketing inilah akan menumbuhkan kredit lain di luar kredit perangkat, misalnya kredit umum, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Karena dengan ini maka perekonomian akan bergerak. Di samping itu, dengan adanya dana desa ini tadi akan memberikan peluang bahwa desa ini bisa berkemandirian dalam mengelola keuangan. Karena apa? Karena dengan dana desa ini maka masyarakatnya bisa tahu berapa besar perekonomian akan berputar di sana dengan adanya dana desa yang dimiliki oleh desa tersebut, sehingga bila di sana ada BUMDes, ada LKM, itu sangat bisa bergerak. Di samping itu, dengan adanya program satu desa satu produk, maka juga ini bisa diarahkan ke sana. Karena apa? Karena dana desa ini sebagai pemicu untuk multiplier effect. Bila seandainya regulator, maka baiknya regulator ini adalah dulu sebelum ada dana desa, maka dana desa ini juga tidak bisa berpengaruh. Tapi kalau dana desa ini dikawinkan dengan BPR, maka sangat besar manfaat. Terima kasih. Semangat Pak Afandi. Oke, Pak Wandi, saya yang terakhir Pak Wandi. Pertama-tama saya ucapkan selamat sudah sampai ujian terbuka Pak Wandi. Matur suwun Pak Sekda mau datang ke Untak Surabaya, kampus Merah Putih, kampus nasionalis. Oke, Pak Afandi, ketika Prof Windus melakukan penelitian ini kan ada 6 variabel ya.
Ya, variabel yang pertama adalah variabel lingkungan internal. Variabel kedua adalah lingkungan eksternal. Di variabel yang pertama adalah lingkungan internal. Yang saya tanyakan begini, yang di lingkungan eksternal itu adalah lingkungan yang berpengaruh pada BPR. Ada 4 indikator. Yang pertama adalah prosedur pemberian kredit. Yang kedua adalah profesional SDM. Yang ketiga dukungan pemerintah. Yang keempat tingkat bunga. Yang saya tanyakan Pak Fandi, prosedur pemberian kredit, apakah itu tidak masuk lingkungan internal? Yang kedua, profesional SDM, apakah tidak masuk lingkungan internal? Yang saya tanyakan, justru yang saya tanyakan, kenapa ini sosbud tidak masuk, ekonomi tidak masuk? Contoh misalnya kaitannya dengan pandemi COVID, kan termasuk lingkungan eksternal itu. Kalau ini sudah terjadi COVID ya, waktu penelitian, alasannya apa Pak Afandi? Silakan jawab. Ya, terima kasih Bapak Rektor, Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA. Terima kasih pertanyaannya. Kami sampaikan bahwa penelitian kami dilakukan sebelum adanya COVID, mungkin 1,5 tahun yang lalu kami sudah melakukan finalisasi. Jadi, sedangkan dari kondisi ini, diadakan COVID, justru kami menyampaikan bahwa pandemi ini justru harusnya dana desa ini bisa disalurkan melalui BPR. Sedangkan tadi indikator-indikator ini, bahwa lingkungan eksternal itu juga kami sampaikan bahwa pemberian indikator-indikator tadi itu bagian yang kami survei adalah masyarakat yang ada, pejabat kami juga bagian dari masyarakat. Itu yang menjadi topik. Sedangkan persyaratan SDM dan segala macam ini eksternal di kami, SDM kami itu bisa menjadi corong bahwa di masyarakat untuk pertumbuhan perekonomian, karena dengan SDM kami yang membaur ke masyarakat tadi itu juga bisa memberikan pencerahan terhadap masyarakat yang dananya melalui BPR milik Pemda yang disalurkan ke desa-desa. Itu saja. Koreksi yang lain kami terima, Pak. Yang lain, Pak Afandi, namanya S3 itu selain menghasilkan novelty, maka dia juga harus mensuggest, menyarankan untuk penelitian lebih lanjut. Oke. Saya membuka pada buku kecil ya, halaman 81 ya. Yang pertama begini, untuk penelitian lebih lanjut, ini dilakukan penambahan ruang lingkup penelitian. Ini artinya umum Mas ya, harusnya spesifik. Karena apa? Ketika kita melakukan penelitian kan kita sudah tahu roadmapnya seperti apa dari penelitian yang dahulu, terus Provendus mengambil celah di mana, yaitu yang dikatakan novelty. Barulah kita juga akan menentukan bahwa penelitian lebih lanjut itu nanti arahnya ke sana. Yang saya tanyakan, ini kan masih umum. Yang lebih spesifik apa ya untuk penelitian lebih lanjut? Monggo silahkan nih. Terima kasih. Untuk penelitian lebih lanjut, mungkin di situ dimasukkan dalam kepemimpinan atau organisasi yang lebih jelas. Karena apa? Dengan kepemimpinan yang ada di desa dan SDM di desa itu juga sangat pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, bagaimana menerjemahkan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa sehingga bisa dirasakan manfaatnya benar-benar oleh masyarakat. Karena apa? Karena kepemimpinan ini juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan yang ada di desa, sehingga penerjemahan ijawentahan penerimaan dari masyarakat ini juga diperlukan. Jadi gaya kepemimpinan cukup nanti dimasukkan ya Pak Afandi ya, karena ini masih umum. Oke, matur suwun. Oke, baiklah, itu lego Pak Afandi, kita masuk ke penguji akademik. Ngapunten, masing-masing hanya 3 menit, 1 pertanyaan atau mungkin hanya 1 saran. Yang pertama saya beri kesempatan Pak Sekda ya, Bapak Dr. Haji Ahmad Jazuli SH MSI. Monggo Pak Sekda. Baik, lagi. Bapak Ketua dan para anggota tim penguji yang juga merupakan guru-guru saya ini jebolan untak mulai tahun 95, S2 di sini, S3 di sini. Provendus yang saya banggakan, saya bangga bersyukur Anda sebagai Dirut Bank Jombang masih semangat mencari ilmu.
Semoga menjadi manfaat. Manfaat untuk BPR Anda, manfaat untuk masyarakat dan keluarga. Hari ini Anda diuji, di belakang Anda itu supporter, istri, adik-adik, ya semuanya mendoakan. Sing ngejer kabeh melok ngejer belakang Anda itu. Saya satu hal yang saya tanyakan bahwa dalam disertasi saudara ini lingkungan internal terutama SDM sangat berpengaruh terhadap BPR. Ya, ini yang Anda ungkapkan. Sementara saat ini pandemi COVID yang belum tahu kapan berakhir, ini merupakan tantangan. 1,5 tahun yang lalu saudara menyusun disertasi ini. Dalam perjalanan ada kebijakan pemerintah DD enggak harus bank umum. 2 hal ini merupakan tantangan berat. Pertanyaan saya, jika dihubungkan dengan disertasi saudara ini, apa kiat-kiat saudara agar BPR Anda Bank Jombang ini bisa tetap eksis bahkan bisa lebih maju? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Haji Ahmad Zazuli SH MSI atas pertanyaannya. Di internal kami, untuk lingkungan internal, bahwa SDM merupakan peran penting karena SDM inilah yang akan menjadi motor bergerak untuk BPR. Untuk di masa COVID ini, agar kami tetap eksis, pertama kami tentu akan melakukan penyesuaian terutama dengan adanya teknologi. Kami terus melakukan edukasi dan melakukan reformasi terhadap pemberian kredit maupun penghimpunan dana dengan melalui teknologi atau fintech. Di samping itu, dengan melakukan fintech ini, kami juga akan berkolaborasi dengan lembaga fintech yang telah eksis. Karena apa? Karena kalau kita lakukan sendiri, maka diperlukan research and development yang cukup besar, diperlukan investasi terutama untuk server dan lain-lain yang cukup besar, dan trial and error yang cukup berkali-kali. Sehingga di samping SDM kita terus lakukan edukasi melalui Zoom dan lain sebagainya, dan kita juga ikutkan terhadap kebijakan-kebijakan makro baik OJK, BPK maupun BI, maka kami akan terus mengimprove, dan kami masih punya kekuatan bahwa BPR Pemda ini sudah menjadi barometer atau local champion terutama di BPR kami, sehingga kami terus bisa mengimprove atau mempertahankan nasabah-nasabah kami. Terima kasih. Oke, matur suwun Pak Sekda. Untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Dr. Rika Pair SSTP MKP. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Ketua dan tim penguji yang terhormat, kemudian Saudara Promovendus. Ucapan selamat saya sampaikan khususnya kepada Promovendus, juga tidak lupa selamat kepada keluarga atas segala dukungannya sehingga Promovendus bisa sampai di tahap ini. Ini menarik karena Promovendus menggunakan mix metodologi, ini cukup menantang, menarik bagi yang membaca, saya rasa akan cukup menantang bagi yang menyusun. Kemudian hal menarik kedua adalah menghubungkan antara perbankan dengan sistem perekonomian desa, di mana sistem perekonomian desa itu adalah yang bersifat substansi, yang hemat, yang sederhana, yang jauh dari kesan konsumtif. Berhubungan dengan desa pasti nanti akan terhubung dengan dana desa. Ada kebijakan yang diejawantakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang ingin saya tanyakan satu hal, apakah ketika Bank BPR ini menjadi bagian dari tata kelola dana desa, itu sudah terinternalisasi menjadi salah satu kekuatan internal yang besar bagi pengembangan BPR dalam tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa? Terima kasih pada Dr. Rika Pair SSTP MKP. Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya dana desa di BPR kami, maka tentu kami telah mempersiapkan tata kelola keuangannya. Sebagai hijau mentahnya adalah dengan adanya dana desa, kami juga ditunjuk sebagai pembina dari BUMDes yang saat ini juga lagi digencarkan oleh pemerintahan desa, agar BUMDes ini bisa bergerak dan bisa menjadikan sumber pergerakan perekonomian yang ada di desa dengan satu desa satu produk. Di samping itu,
pengembangan dana desa ini harusnya bisa dilakukan oleh semua BPR Pemda. Karena apa? Karena dengan dana desa ini akan meningkatkan tingkat aset maupun tingkat laba yang diperoleh oleh BPR. Di samping itu, dengan pembentukan sistem ekonomi di desa, maka kami juga memberikan edukasi tadi, literasi dan edukasi terhadap masyarakat desa, bagaimana pemberian kredit, prinsip kehati-hatian dan pembentukan 5C terutama dalam kredit. Karena apa? Dengan adanya revolusi terkait dengan single identity ini, maka banyak masyarakat desa sekarang ini sudah ngeh terhadap BI checking atau terhadap slik terutama. Ini juga perlu ditata kelolakan agar masyarakat desa pun juga paham terhadap perbankan. Di samping itu juga mengerti tentang tata kelola keuangan perbankan. Terima kasih. Oke, matur suwun Ibu Dr. Kah. Yang terakhir adalah Bapak Dr. Haji Pongpong B. Setiadi SIMF. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam hormat dan salam sehat untuk semuanya. Ini terutama Pak Rektor, ya, teman saya juga, Ibu Haja, Prof. Ratna dan Pak Slamet. Ini. Pada dasarnya gini Pak, saya akan menyoroti dari sisi empirisnya. Jadi saya bukan menyoroti dari sisi akademis, karena akademis sudah digembleng oleh pembimbing-pembimbing Bapak yang ada di perguruan tinggi ini. Nah, dari sisi empiris, saya ingin menanyakan dan ingin masukan dari Bapak sebagai seorang pengurus ya Perbarindo Jatim, ya, selain sebagai dirut daripada Bank Jombang, sebagai pengurus dari Perbarindo Jatim. Pada dasarnya Bapak tidak akan istilahnya ini melihat dari diri Bapak sendiri, yaitu Bank Jombang aja, tapi BPR secara keseluruhan, terutama di bank yang ada di Jawa Timur ini Pak. Nah, pada dasarnya sekarang ini marak dengan adanya fintech, baik fintech yang sudah berizin maupun yang masih terdaftar. Namun di sini diperbolehkan untuk beroperasi, sedangkan untuk BPR ini wajib mendapatkan izin dari otoritas. Nah, kira-kira bagaimana menyikapi, padahal kita kan ingin menyediakan daripada masyarakat desa di sini Pak. Nah, untuk hal semacam ini, kalau kita bergandengan dengan fintech, di mana notabene daripada fintech ini adalah membiayai daripada pengusaha-pengusaha yang mungkin miliatan yang akan sindikasikan di situ Pak, dari beberapa BPR. Nah, mungkin saya ingin memberikan suatu pertanyaan di sini, bagaimana sih menyikapi regulasi seolah-olah kok tidak adanya suatu kesetaraan atau terjadi suatu ya pembedaan antara fintech dengan BPR di sini. Silakan, begitu aja Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat untuk Prof. Indus Bapak Afandi. Terima kasih Bapak Dr. Haji Pongpong B. Setiadi SEMM. Sebenarnya kita sama-sama menjadi pengurus Perbarindo, yaitu Persatuan BPR Perhimpunan BPR se-Indonesia. Dapat kami sampaikan bahwa memang regulasi saat ini mungkin masih gagap terhadap teknologi ini. Begitu cepatnya, begitu ditutup maka dia buka lagi teknologi yang izinnya diperoleh dari luar negeri sehingga bisa buka di Indonesia. Jadi serangannya melalui udara, sedangkan kita adalah nyata adanya pengurus pun melalui fit proporter yang cukup panjang. Sedangkan fintech tidak jelas apakah pengurusnya juga mempunyai integritas atau tidak. Nah, maka kita sebaiknya sebagai Perbarindo adalah berkolaborasi, memanfaatkan teknologinya saja dengan tetap mengelola tata kelola sesuai BPR yang ada. Terima kasih. Matur suwun Pak Dr. Pongpong. Oke, baiklah lego Pak Afandi. Dengan telah selesainya waktu tanya jawab dan untuk menentukan predikat kelulusan Profindus, dapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surabaya. Saya skor selama kurang lebih 15 menit. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus disilakan memasuki ruang ujian.
penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, rapat ujian terbuka disertasi program Dr. Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surabaya atas nama Saudara Afandi Haris Setio Nugroho saya nyatakan buka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian terbuka program Dr. Ilmu Ekonomi dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai periode selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Saudara Firdaus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunannya dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Firdaus dalam menarik simpulan yang bermanfaat, cara Firdaus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Firdaus dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat Saudara Firdaus dalam upaya menciptakan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi Firdaus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan segala peraturan dan undang yang ada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surabaya. Maka dengan ini sidang memutuskan bahwa disertasi Saudara sudah diterima, dan dengan demikian Saudara Afandi Haris Setio Nugroho telah menyelesaikan pendidikan doktor pada program ilmu ekonomi serta dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Kepadanya diberikan hak untuk pakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Penyerahan tanda lulus oleh Rektor. Pembacaan tanda oleh Dr. Afandi Haris Nugroho. Kepada Dr. Effendi Haris Setio Nugroho disilakan menuju tempat duduk yang telah disediakan. Ya, monggo Pak Fandi. Monggo Ibu kan ucapan selamat suaminya. Gak dicium. Pesan-pesan promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, terutama Bapak Rektor, Bapak Ketua Sidang dan Pak Dekan sebagai Sekretaris Sidang Ujian Terbuka. Demikian juga kepada Bapak Ibu Penguji Akademik, khususon Bapak Sekda dan kawan saya satu angkatan Pak Dr. Pompong sama Pak Dekan dan hadirin yang saya banggakan.
kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini telah lahir Doktor Ilmu Ekonomi yang ke-344 nggih Pak Rektor tadi diumumkan ya. Bahwa ini merupakan satu reputasi yang luar biasa baik bagi BPR Jombang nggih, BPR Jombang Perseroda maupun bagi teman-teman seangkatannya. Kami ucapkan juga selamat kepada keluarga bahwa telah terbukti Pak Dr. Afandi memperjuangkan apa yang ditulis, sehingga kita semua yakin bahwa apa yang sudah dihasilkan ini tentunya diharapkan membawa aksiologi bagi kemaslahatan umat ya, dan sudah terbukti dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tetapi saya lebih menyoroti dari sisi akademisi ada 3 hal yang perlu Bapak terus perhatikan, yaitu yang saya tanyakan tadi, tes yang dilakukan oleh OJK ini terus menjadi sorotan dan biasanya ditutup pada bulan Maret setiap tahunnya itu kalau tidak salah. Kemudian yang kedua adalah dalam kondisi pandemi COVID ini tidak mudah bagi BPR karena usaha-usaha small medium enterprise ini juga terus akan tertatih-tatih ya, mungkin akan bergerak naik perlahan-lahan, tidak seperti waktu turunnya kan langsung ya. Nah sekarang naiknya ini perlahan-lahan. Tentu ini seperti yang disampaikan Pak Komong tadi, bantuan fintechnya ini diperlukan, walaupun tidak fintech seperti yang dilakukan oleh Bank Umum, tetapi paling tidak itu disopo dengan WA ya kan, mereka kalau handphonenya gaul ya, ini perlu karena fintech ilegal ini ratusan jumlahnya di Indonesia, mungkin di Jombang juga ada ya. Jadi mudah-mudahan nanti BPR Jombang ini menjadi percontohan bagi kelima BPR Bakorwil ya, Bakorwil Jawa Timur ya, yang BPR Pemda. Ini harapan-harapan kami semua, semoga nanti ke depan kalau predikat itu tidak berarti menurut saya, tetapi dituntut Bapak ada tantangan ke depan, tunjukkan bahwa Bapak itu bisa sebagai Direktur Utama itu membawa banyak perubahan, apalagi kondisi seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya dengan Pak Dekan, Bapak Dr. Slamet Riyadi, selama dalam proses pembimbingan ini ada ketidaknyamanan mungkin yang dirasakan, kami semata-mata ingin yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Pembacaan doa yang dipandu oleh Ustadz Abdul Fattah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua hadirin, Bapak Ibu dan tim penguji yang saya hormati. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa shahhidna abwaaba fadlika wa ansur 'alaina khazaina birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat ujian terbuka ditutup oleh Ketua. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surabaya pada hari ini Kamis 22 Oktober 2020 atas nama Dr. Afandi Haris Setio Nugroho saya nyatakan ditutup. Kepada Dr. Afandi Haris Setio Nugroho beserta keluarga